Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Kita akan masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru di minggu ini, saudaraku. Yang akan saya beri judul Drama Free Family. Keluarga bebas drama. Pertanyaannya sekarang, Pastor, apa yang dimaksud dengan drama keluarga? Ini kayaknya ibu-ibu yang suka nonton sinetron tahu yang saya maksudkan, saudaraku. Keluarga, drama keluarga itu hal-hal yang tidak terduga, saudaraku. Plot-plot, saudara, yang membentuk sebuah alur cerita yang dipenuhi dengan konflik. Bahkan menguras emosi sedemikian rupa. Saya percaya saudara yang seperti ini kalau itu kita berbicara dalam konteks drama, perfilman, justru yang seperti ini diminati banyak orang. Betul ya? Sepakat ya? Saudara nggak bisa menebak plotnya, saudara akan kayak dikejutkan dengan konflik-konflik yang muncul kayak gitu kan. Perasaan saudara dibawa, emosi saudara dibawa, tentunya ini akan menjadi drama yang diminati. Tapi kalau itu sudah berbicara dalam konteks kehidupan sehari-hari, Bu, real life, trust me, we don't want it. Kita tidak mau, saudaraku. Kenapa, Pastor? Karena melelahkan, capek. Yang kayak gini kita nggak mau. Kita mau keluarga yang happy aja. Kita mau keluarga yang harmonis. Amin. Kita mau keluarga yang bahagia. Itulah yang saya sebut sebagai drama free family. Keluarga bebas drama. 1 bulan ini, saudaraku, firman Tuhan akan membawa kita, menuntun kita how to deal with it. Bagaimana kita masuk membangun kehidupan keluarga kita sehingga benar-benar apa yang jadi kerinduan hati Tuhan di bumi seperti di surga. Keluarga kita di bumi ini rasanya serasa heaven, saudaraku. Keluarga yang bahagia, harmonis, keluarga yang bebas drama. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara untuk terlebih dulu kita buka dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-5. Ini adalah kisah dari Rasul Paulus, saudaraku. Dan nanti saya akan mengajak saudara untuk melihat apakah saudara notice something dari ayat ini. Kita coba ya, saudara. Ayat ini dimulai dengan kata-kata seperti ini. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia. Does it ring a bell? Garis bawahi kata Makedonia. Mengingatkan saudara akan apa, saudara? Teringat gak sesuatu dari kata Makedonia kira-kira? Adakah satu kejadian yang terjadi di Makedonia, saudara? Apa kira-kira, saudara? Jemaat yang memberi, oke, apalagi saudara? Masih ingat gak saudara, satu ketika Rasul Paulus ini kepingin memberitakan Injil ke sebuah tempat yang lain, tapi tiba-tiba Tuhan intervensi. Dalam mimpinya, dia melihat ada jemaat Makedonia yang melambai. Masih ingat kisahnya ya? Ingat ya saudaraku? Oke. Bagaimana kalau ayat ini saya ganti seperti ini? Bahkan ketika kami tiba di Makedonia. Maksudnya gimana? Rasul Paulus yang tadinya mau ke sana, tapi Tuhan suruh ke tempat lain dan dia taat. Saya ganti ya kata-katanya yang ini ya. Bahkan ketika kami ini sudah taat melakukan yang Tuhan suruh. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, Bu. Dalam kehidupan ini selama kita masih di dunia, ada masalah. Ada suffering, penderitaan. Ada tribulation, kesukaran besar. Itu kita sudah nangkep. Saya berdoa mulai dari sekarang, jemaat keluarga Allah gak ada lagi yang ngomong kenapa Tuhan izinkan. Kalau ada yang tanya sama saudara, kenapa Tuhan izinkan? Langsung cepat dijawab, Pak. Kita masih di dunia, gitu aja saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Di titik itunya kita sudah nangkep ya. Poin yang pertamanya ini kita sudah dapat ya, saudaraku. Selama masih di dunia ada masalah. Tapi yang gak banyak orang nangkep gini.
Selama ini kita berpikir, ya pastor kalau kayak Yunus, disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi nakal. Pergi ke Tarsis. Akhirnya dimakan ikan besar. Kita nangkep nih. Kenapa? Karena Yunus gak taat, saudara. Muncul masalah. Tapi hari ini, saya membagikan sesuatu yang gak banyak dipikirkan orang Kristen. Bahkan ketika Rasul Paulus, boleh dimunculkan lagi ayatnya? Ayat ini mengatakan, saudaraku, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, artinya Rasul Paulus bukan hanya dengar suara Tuhan, dia taat. Dia ke Makedonia. Sebagian dari kita orang Kristen, kita akan berpikir, berarti harusnya tidak ada masalah dong. Rasul Paulus sudah taat, kurang apa? Tapi ayat ini ngomong, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Wow, we learn something new. What's your point, Pastor? Dalam kehidupan ini ya saudara, ada hal-hal yang simply terjadi. Bahkan ketika saudara taat melakukan perintah Tuhan, masalah bisa tetap terjadi. Masa pandemi saudaraku, mau saudara taat gak taat sama Tuhan, ngalami semua kok di seluruh dunia. Yang mengerti katakan amin? Sebagian dari saudara bertanya, Pastor, kenapa diizinkan saya ngalami PHK? Mungkin bukan saudaranya yang salah. Saudara kerja keras, yes. Saudara berjuang sungguh-sungguh, yes. Mungkin bukan saudaranya. Ada hal-hal yang unavoidable. Nggak bisa memang masalah dan konflik datang begitu saja. Pastor, what's your point? Ada drama yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita ini, saudara. Tapi, oke. Yang tidak bisa kita hindari ya mau gimana lagi? It's just there gitu. Apakah saudara melakukan kehendak Tuhan atau tidak, masalah itu terjadi kok. Hari ini kita belajar ya. Jangan lagi pernah berkata ya, Pastor saya kan udah ngelakuin apa yang Tuhan mau, kenapa masih terjadi masalah? Sudah ada jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Tuhan izinkan memang, things happen. Tapi saudaraku, ada hal-hal yang kita nggak bisa hindari, it just happen. Sebaliknya ada hal-hal yang yes. Saudara, kalau saudara tahu how to deal with it, itu bisa diminimize dampaknya. Yang mengerti katakan amin. Ini poin saya. Ada hal-hal yang kalau saudara tahu bagaimana cara berurusan, how to deal with family drama, it doesn't have to be like that. Kenapa Pastor? Kenapa jadi penting? Kita harus tahu bagaimana cara deal berurusan dengan family drama, drama di dalam keluarga. Karena nomor satu saudara, seperti yang saya katakan tadi, drama keluarga melelahkan, capek. Saudara yang harusnya bisa fokus pakai tenaga saudara untuk berjuang, bekerja, memperjuangkan bisnis saudara. Tapi gara-gara drama keluarga udah gak ada tenaga bu. Buru-buru mau berjuang, buru-buru mau mikir, pusing saudara. Itu sebabnya we have to deal with it. Kita harus tahu bagaimana cara deal with it. Yang kedua saudara, drama keluarga bukan hanya capek. Kalau nggak hati-hati drama keluarga menyebabkan luka, sakit hati, kekecewaan. Luka yang tidak diselesaikan dalam jangka panjang akan menimbulkan apa saudaraku? Akar pahit. Itu? Akar pahit yang tidak diselesaikan dalam jangka panjang menghancurkan keluarga. Saya mau tanya saudara. Bagaimana mungkin, saya kadang berhadapan saudaraku dan saya bertanya-tanya gitu. Sebagian orang datang kepada saya dan mereka mengatakan, Pastor, saya sudah gak cinta lagi sama pasangan saya. Pertanyaan saya simpel dong saudara. Ibu, memangnya menikahnya Siti Nurbaya ya? Loh, masuk akal dong saudara. Memangnya waktu nikah dipaksa, saya tanya. Bagaimana bisa menikahnya cinta? Pasti ada cinta dong. Kalau enggak masa menikah, kecuali Siti Nurbaya kan gitu saudara.
Bagaimana mungkin menikah cinta, tiba-tiba sudah nggak cinta lagi, sudah? Kekecewaan, luka, terus-menerus tidak diselesaikan. Jadi akar pahit. Sampai di satu titik, saudara nggak cinta lagi. You hate. Saudara benci. Dan yang ketiga, saudaraku, drama dalam keluarga itu membuat kita jadi kering. Kering kasih, kering kebahagiaan. Gak ada happiness. Kering sukacita. Hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat how to deal with it. Bagaimana kita bisa berurusan dengan drama yang terjadi di dalam keluarga, sehingga tidak menghancurkan keluarga kita. Tapi sebelum saya membawa saudara ke sana, khotbah di gereja kita itu berseri, saudara. Yang mengerti katakan amin. Artinya ini nanti terus seperti kemarin tersanjung gitu, saudara. Berseri, saudara. Nanti selama 1 bulan ini kita akan banyak berbicara mengenai keluarga, saudara. Hari ini saya akan mengajak dulu saudara melihat di dalam sebuah drama, biasanya kan ada pemerannya toh. Nah, kita lihat yuk. Siapa yang berperan di dalam sebuah drama? Yang pertama, pemeran antagonis dulu ya, saudara. Kalau ini semua orang tahu. Kira-kira siapa, saudara? Iblis. Nah, langsung cepat, iblis. Pastor, berarti dalam sebuah drama itu ada yang gak kelihatan loh. Zaman sekarang kan orang suka yang goib toh, saudara, katanya. Jadi ternyata ada yang tidak terlihat. Siapa yang berperan di sana? Ya benar nih Pak, iblis. Dan dia sudah melakukan ini kepada keluarga pertama di dunia, Pak. Siapa? Adam dan Hawa. Coba renungkan ya perkataan saya ya, saudara. Adam dan Hawa itu hidup bahagia. Kurang apa coba? Orang sekarang untuk bahagia harus kerja. Kerja dapat uang. Zaman itu Adam dan Hawa mau makan. Uang untuk apa? Uang untuk makan, uang untuk ini, uang untuk itu. Zaman itu saudaraku Adam dan Hawa mau makan. Coba saudara sebut, mau makan apa? Nih Pak Ronistik, tinggal potong Pak. Mau apa saudara? Salmon, tinggal mancing, kan gitu. Mau apa lagi? Coba, mau jus apa? Jus stroberi kah? Apakah saudara? Tinggal petik. Kurang apa coba? Tuhan menjadikan semuanya baik adanya. Sampai, nah ini. Ular datang. Ular datang. Dia ngomong, Pak. Hawa. Aku tahu. Tuhan gak bolehin kamu makan semuanya ini. Betul apa betul, saudara? Salah. Tuhan jelas ngomongnya gimana? Semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Nah, Hawa ngomong dong, enak aja. Enggak ya? Boleh dimakan semuanya. Kata iblis. Yang itu enggak boleh. Kamu tahu enggak kenapa enggak boleh? Iblis mulai masuk, saudaraku. Hebatnya Hawa terpancing. Dia kan jengkal. Siapa bilang gak boleh? Boleh kok semuanya. Iblis ngingetin. Itu gak boleh. Dan dia ngomong. Kenapa gak boleh? Tahu gak Hawa? Nanti kamu jadi seperti Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan apa? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Gak perlu makan itu buah. Sudah serupa dan segambar. Nyenenginnya lagi. Hawa kena pancing, saudara. Oh ya? Oke. Dimakan, saudara. Pertanyaan saya, kenapa dimakan? Berapa banyak di sini yang punya anak kecil? Boleh lambaikan tangan? Ada? Ada. Ada lagi yang punya anak-anak? Banyak di sini yang punya anak kecil. Yang punya anak kecil tahu yang saya katakan. Semakin dilarang, semakin
menggoda, saudaraku. Justru yang dilarang itu yang kita kepengin, saudara. Sama tuh. Iblis juga sama. Sampai detik hari ini, dia masih kasih godaan kok. Dan sadly, saudaraku, iblis itu hidup lebih lama dari kita, saudara. Dia lebih kreatif, Bu. Berapa ratus ribu keluarga yang sudah dia jatuhkan. Prinsipnya sederhana, Pak. Yang dilarang semakin ditabrak. Saya tanya ya, boleh saya tanya ya Bapak Ibu ya. Siapa yang gak ngerti bahwa yang namanya selingkuh bisa menghancurkan keluarga, angkat tangan? Gak ada toh yang angkat tangan? Kenapa dilakukan? Halo? Ada nggak orang yang bangun tidur langsung berpikir di dalam benaknya, hari ini agenda pertamaku selingkuh? Orang bodoh, saudaraku. Tentu saja nggak ada. Kenapa dilakukan, Pak? Semakin dilarang, semakin menggoda. Iblis akan terus melakukan itu, saudaraku. Dia akan cari hal-hal apa yang untuk menggoda dan menghancurkan kehidupan saudara. Definitely keluarga pertama sudah berhasil dijatuhkan, saudara. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya itu, manusia yang tadinya tidak mengenal kebencian. Kain itu membunuh adiknya Habil, saudara. Wow. Life is chaos. Pastor, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Saya bisa nggak bikin iblis itu pergi dari hidup saya, lari dari hidup saya? Bisa nggak Bapak Ibu? Mana ayatnya, saudara Ibu? Senggol kiri kanan, makanya baca Alkitab. Yuk kita buka ya, kita buka. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Ini ayat yang sangat menarik sekali, saudaraku. Gimana caranya kita bikin iblis lari dari kehidupan kita? Baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Boleh nggak saya ganti? Ayat ini adalah kunci membuat iblis lari dari hidup kita. Boleh dong? Gimana caranya? 1, tunduklah kepada Allah. Yang kedua, lawan iblis, dia akan lari. Saya masuk yang pertama dulu ya, tunduk pada Allah. Yang namanya tunduk pada Allah itu gimana kira-kira, Bapak Ibu? Tunduk gini? Atau gimana tunduk kepada Allah? Lakukan firman-Nya. Ya, kita baca dan kita lakukan firman-Nya. Kita ikuti instruksinya Tuhan. Nah, boleh nggak saya tambahkan di sini Bapak Ibu? Buat sebagian dari saudara yang berpikir, kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak berbuat dosa supaya nggak masuk di dalam neraka. For me, buat saya saudara, itu pikiran yang sangat shallow, dangkal sekali. No. Saudara tidak berbuat dosa supaya, yes, dosa itu akan membawa saudara ke neraka, yes, that's true. Tapi pemikiran bahwa, oh kita jadi orang Kristen nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu, supaya apa? Supaya nggak masuk neraka. For me, sorry to say saudaraku, itu shallow sekali. Cetek, apa sih? Dangkal. Ada sebagian banyak orang yang gak mau jadi orang Kristen, kenapa? Gak enak, gak boleh ini, gak boleh itu. Saya maunya freedom. Tahukah saudara apa yang dilakukan freedom dalam hidup saudara? Freedom, merampas otoritas yang Tuhan sudah berikan atas kehidupanmu. Freedom membuat saudara di strip off. Saudara dilucuti dari otoritas yang Tuhan berikan atas hidupmu. Itu yang terjadi, saudara. Kita tidak berbuat apa? Istilahnya kita tidak melakukan sesuatu supaya nggak masuk neraka. No, saudara. No. Ketika saudara tunduk di bawah Tuhan, then you have the authority and power to resist, untuk melawan iblis. You have the power.
hanya bisa saudara dapatkan ketika saudara tunduk. Saudara lakukan apa yang jadi perjanjiannya. Saudara lakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Bukan supaya saudara nggak masuk neraka, no. Supaya you gain power. Tapi nggak berhenti sampai di situ, saudaraku. Ayat ini ngomong apa? Tunduk aja? Iblis lari? No. Setelah tunduk apa? Lawan. Nah, ini lebih menarik lagi, saudara. Bagaimana kita bisa melawan iblis? Nomor 1 yang paling cepat, doa. Lawan di dalam doa, peperangan roh. Nah, menyenangkan. Kenapa jadi menyenangkan buat saya, saudara? Bagaimana saudara bisa melawan perang kalau doa 5-10 menit aja saudara nggak tahan? Tahukah saudara kenapa kita sebagai orang Kristen harus berdoa? Doa bukan hanya ketika kita ada masalah. Saya garis bawah ini ya Bapak Ibu. Doa ketika saudara ada masalah itu too late. Terlambat. Orang Kristen bukan berdoa ketika ada masalah, wrong. Doa itu gaining strength, saudara. Dari yang tadinya cuma bisa 5 menit jadi 10 menit. Yang bisanya cuma 10 menit jadi 15 menit. Yang bisanya 15 menit jadi 30 menit. You gain strength. Sampai satu waktu masalah itu datang ya saudara. Saudara bisa perang. Sebagian dari saudara yang pernah ngalami apa yang saya katakan ini ngerti yang saya maksudkan saudaraku. Kadangkala suasana ketika saudara bawa di dalam doa itu yang kayak rasanya tuh atmosfernya tuh berat sekali. Dan itu gak bisa selesai dengan 5 menit berdoa saudara. Saudara masuk lagi, pujian penyembahan, engkau berbahasa roh. Saudara katakan perkataan profetik, saudara terus masuk. Sampai di satu titik tertentu itu kayak blar bu. Atmosfernya tuh jadi kayak ringan gitu. Di titik itu engkau tahu kau menang. Itu tuh tiba-tiba besok ya saudara, things happen. Just like pap, jawaban doa ini, itu, apa tuh. Just like that. Itulah yang namanya peperangan. Pertanyaan saya loh. Kalau belajar doa 15 menit aja gak kuat Pak. Disuruh perang, kadang-kala kayak gitu bisa 1 jam. Kadang bisa 3 jam Bu. Ada momen dimana ketika saya bergumul sama Tuhan ya saudaraku. Itu jam-jaman saudara. How can you do it? Kalau saudara tidak melatih diri saudara di momen-momen biasa, daily, membangun stamina doa saudara. Di momen saudara ada masalah, perang Pak. Udah nyerah angkat tangan Pak. Apa yang terjadi akhirnya? Baru 1 hari aja udah, kenapa Tuhan izinkan, that's it, nothing be done. Gimana caranya iblis lari? Kitanya yang lari. Lawan saudara. Harus dilawan. Masalah banyak orang Kristen, banyak yang ngomong gini sama saya, Pastor, jangan cari gara-gara. Kita damai aja. Saudara nggak cari gara-gara, dianya yang cari gara-gara sama saudara. Buktikan perkataan saya. Tidak ada cara lain, lawan. Dan saudara hanya punya kekuatan ngelawan ya saudara. Kalau single day, every single day, daily, kau bangun kehidupan doa. Kalau enggak mungkin kuat saudara. Disuruh doa 1 jam mundur. Apalagi 2 jam, apalagi 3 jam, apalagi sampai berkemenangan. Boro-boro, kekuatannya sudah enggak ada. Tapi kalau stamina saudara kuat ya, lihat. Alkitab ini enggak pernah berbohong kok. Dia akan lari daripadamu. Tapi setelah itu saudaraku, setelah iblisnya lari, nah ini bagi yang mau ikut ISBC, bulan ini ada ISBC ya saudaraku. Buat saudara yang belum ikut ISBC, saya dorong ayo ikut ISBC. Bagi yang mau ikut ISBC, saya kasih bekal 1 ayat saudara. Ayatnya gampang, nanti saudara hafalin gampang. Efesus yuk. Pasal yang keempat ayatnya yang ke-27. Boleh dibaca sama-sama saudaraku? 2, 3, apa? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Enak kan saudara ayatnya? Efesus 4:27 nih, nanti kalau di di ISBC kan biasanya harus ngafalin ayat kan saudaraku. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya gimana Pastor? Mulanya biasa saja kan gitu tuh saudara. Hah? Apa ada bangun tidur langsung mau selingkuh kan gak ada toh? Mulanya dari apa toh? Chatting kan? Suami yang istrinya ngechat sudah, suamiku galak. Yang satunya jawab, sama. Bosen di rumah, yuk pergi bareng. Nah, kan simple tuh sudah. Akhirnya nyaman. Nyaman berlanjut. Kan sesederhana itu. Itu sebabnya kita mengatakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara sudah tahu ada godaan untuk menipu, jangan dekat-dekat orang-orang pergaulan yang justru mengencourage saudara. Gak apa-apa, itu bukan nipu kok. Itu bukan nyuri, cuman minjem. Nanti kan dibalikin lagi, dikembalikan. Gak apa-apa, itu gak nipu kok, itu gak nyuri. Itu hakmu. Itu layak kamu dapatkan. Selama ini kamu sudah berjuang untuk perusahaan. Gak apa-apa. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Pastor, lah kalau terlanjur udah jatuh terus gimana? Kembali ke laptop saudara. Balik yang tadi saudara, Efesus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah. Masalahnya ada banyak orang ya kalau sudah jatuh bablas. Sudah terlanjur selingkuh, ya udah pastor saya ceraikan aja suami saya menikah sama yang sana. Hancur saudara. Kalau sudah jatuh, tundukkan diri saudara. Minta ampun di hadapan Tuhan. Balikkan lagi saudara. Gaining your own power. Lawan iblis. Maka iblis akan lari dari hadapan. Yang kedua, oke. Tadi sudah pemeran pertama ya. Pemeran kedua siapa saudara? Siapa? Langsung tebakannya tepat ini, Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan kok terlibat dalam drama ya? Masa Tuhan terlibat dalam drama? Ada loh saudara. Masih ingat kisahnya Maria Yusuf? Maria Yusuf itu kalau zaman sekarang bahasanya itu couple goals. Loh benar. Kita aja zaman sekarang kan saudara tahu ya, kadang namanya orang tua kan kepinginnya suku ini menikah dengan suku ini kan gitu kan. Kan ada ya. Maria sama Yusuf itu dua-duanya sama-sama Lewi. Di zaman itu couple goals saudara. Betul. Sampai malaikat Gabriel datang bu. Kabar gembira. Maria kau akan hamil, kau akan melahirkan seorang anak. Namanya adalah bla 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 bla. Yusuf merasa dong. Saya gak ngapa-ngapain. Lah kok hamil? Saya tanya. Baik akhirnya sudah atau bertengkar? Ya pasti bertengkar lah. Alkitab mencatat saudaraku, Yusuf itu sudah mau menceraikan Maria. Nanti ya satu ketika kita bahas ya saudaraku, kenapa disebut menceraikan? Mereka kan bahkan belum menikah, kenapa menceraikan? Adat Yahudi itu punya ininya saudaraku. Nah, mereka punya ininya yang berbeda saudara. Nah ini kita nggak bicara sampai ke situ ya saudara, nanti waktunya habis gitu. Tapi Yusuf sudah berpikir untuk menceraikan Maria. Intinya dia mau baik-baik aja, lepas udah gitu. Karena dia berpikir Maria melakukan hal yang tidak baik, saudara. Tapi dengar ini, kalau itu dari Tuhan, pastor apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya melakukan apa yang dari Tuhan, tapi kok hasilnya begitu? Yang pertama sudah, koreksi diri. Kita doa, kita tanya sama Tuhan, pastikan kita tidak melakukan apa yang salah, tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi setelah itu, kalau itu dari Tuhan, tangkap ini baik-baik saudara. Allah turut bekerja dalam segala perkara
mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ada nggak di sini yang pernah ngalami, saudaraku? Habis bertobat, habis melakukan perintah Tuhan, habis sungguh-sungguh sama Tuhan, malah diizinkan masalah demi masalah, masalah demi masalah, demi masalah demi masalah terjadi. Jangan mundur ya, saudara. Jangan mundur. Pastor Obadja itu ya, saudaraku, justru di momen dia mau mengambil keputusan untuk jadi pendeta. Dia serahkan perusahaannya, dikelola keluarga, saudara. Justru di momen itu perusahaannya bangkrut. Pak Obadja ini orang Kristen pertama di keluarganya. Kira-kira menurut saudara, jadi pendeta, bangkrut. Keluarganya mikir apa, saudara? Ada yang ngalami itu? Saya sudah ngelakuin apa yang Tuhan suruh, pastor. Saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pastor. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi? Pegang satu ayat ini, saudaraku. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ini kalau Tuhan ya, saudara. Oke ya, saya lewat ya. Yang ketiga, siapa pemerannya? Katakan saya. Katakan kamu. Engkau dan aku, saudaraku. Saudara dan saya pemerannya. Seringkali itu gak ada ikut sertanya iblis. Gak ada urusannya sama sekali dengan iblis. Saudara mau salahkan iblis juga boleh, terserah. Dari mulanya sudah salah, saudaraku. Jadi terserah, tapi gak ada kaitannya. Terus pastor, drama itu terjadi kenapa? Kita buka ya ayatnya, yuk kita lihat. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Nah ini saudara, kenapa? Apa pemicunya? Ayat pertama ngomong gini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Saya ganti kata-katanya boleh? Dari manakah datangnya family drama dalam keluargamu? Oke ya, boleh ya, saya ganti ya saudaraku. Dari mana? Datangnya itu dari mana? Sama-sama dengan suara keras, 2, 3 kita baca. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi family drama dimulainya dari apa Bapak Ibu? Hawa nafsu. Lihat tetangga beli gadget handphone baru. Saya juga harus beli. Lihat teman satu kantor beli sepeda motor baru. Saya harus beli. Ke gereja ketemu teman sepelayanan beli mobil baru. Saya ikut beli. Lah kalau nggak ada uangnya terus gimana? Gesek. Geseknya sudah habis terus gimana? Pinjol. Nah, drama dimulai dari situ, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Oke. Kita sepakat ya, semua dari kita tahu ya, perselingkuhan menyebabkan rumah tangga hancur. Kenapa tetap berselingkuh? Hawa nafsu. Gak bisa ngontrol hawa nafsu, Bapak Ibu. Hawa nafsu itu apa saja, saudara? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 3 ini. Basically dalam keluarga itu ya saudaraku ada 2 pemicu drama terjadi dalam keluarga. Either itu ofensif atau defensif. Ofensif itu gimana? Tuntutan sudah. Tuntutan ada karena apa? Nggak puas. Ketidakpuasan terjadi karena apa? Simple. Saya tanya dulu ya, Bapak Ibu pernah ke toko sepatu? Pernah. Kalau dikasih sama mbaknya, sepatu kanan sama sepatu kanan mau nggak? Kenapa? Kan sama, bagus. Twinsy. Kenapa kok nggak mau? Karena butuh sepatu kanan dan kiri untuk bisa jalan. Suami istri juga sama Pak. Suami istri itu ibarat sepatu kanan, sandal kiri. Memang tidak dimaksudkan untuk sama. Saya tanya lagi nih bapak-bapak yang suka otomotif. Yang suka beli mobil. Mau nggak mobil yang pedalnya dua-duanya gas? Hah? Loh kan seru. Cepet loh.
gas sama gas. Mau nggak? Atau gini, saya balik lah. Nggak mau gas sama gas ya. Rem sama rem. Kenapa nggak mau? Gas. Keluarga sama. Suami istri itu tidak ditentukan sama Bapak Ibu. Mau disamakan nggak akan pernah bisa. Saya sama Pak Jo, itu keluarga kami. Saya sama Pak Jo itu pembawaannya beda bumi langit, saudara. Keluarga kami itu bumi langit. Dari personnya, sayanya sama Pak Jo-nya beda. Dari keluarganya bedanya jauh sekali, saudara. Keluarga saya itu pecinta binatang, Bu. I love animal. Keluarga saya itu pecinta binatang, pecinta tanaman. Kalau saudara lihat ada satu tanaman pohon yang ada di PIK itu saya bawa dari rumah saya di Solo, saudara. Dipindahkan ke gereja kita. Itu kalau saya lewat di sana saya ajak bicara loh saudaraku. Loh, pastor ada isinya enggak? Bukan saudara. Yang namanya binatang, yang namanya tumbuh-tumbuhan itu bisa diajak komunikasi saudara. Kan? Saudara sama anjing saudara aja yang di sini berapa banyak dog lover saudaraku. Nah, pecinta binatang coba saudara bisa ajak bicara kan? Nah, ada isinya enggak itu? Keluarga kami, keluarga saya pecinta binatang saudara. Keluarga Pak Jo pecinta gadget. Buat Pak Jo, anjing yang menyenangkan adalah anjing yang ada di dalam gadget saudara. Maksudnya gimana pastor? Ya. Nanti kalau dia barking, dia gonggong, saudara, suaranya bisa dikecilin. Saudara nangkap yang saya maksudkan? Kalau dia buang kotoran, gampang saudara, tidak akan mengotori rumah. Itu buat suami saya. Keluarga Pak Jo, itu keluarga yang apa? Pak Jo itu orangnya nggak suka minum obat saudara. Sama sekali. Susahnya kalau dipaksa minum obat itu susahnya minta ampun. Di keluarganya Pak Jo, menganut pikiran sakit itu tidur. Nanti sembuh. Kalau badan nggak enak, olahraga. Nanti seger. Itu sebabnya nggak pernah mau saudara kalau disuruh minum obat ngapain. Istirahat juga nanti sembuh sendiri kok. Keluarga saya baru kayak gini nih deh saudara. Papi saya langsung datang. Kenapa? Kamu pusing? Kamu sakit? Langsung dibawai kantong Doraemon kotak besar sekali isinya semua jenis obat saudara. Itu keluarga saya. Kalau saya baru pegang-pegang perut kayak gini, papi saya sudah langsung, papi saya tuh very protektif sama anak-anaknya. Kamu kenapa? Perutmu gak enak? Kamu sakit apa? Ayo kita ke dokter, cepat. Langsung dibawain semua obat-obatan, saudara. Itu keluarga saya. Satu kali dong, badan saya gak enak, saudara. Saya tuh demam sampai 39 derajat, saudara. Saya sudah menggigil, saudaraku. Saya selimutan yang sampai menggigil, saudara. Buat keluarga Pak Jo, sakit sama dengan tidur. Saya tidur bagus. Padahal sayangnya tuh udah sampai yang saya gini. Saya sengaja lewat di depan dia saya gini. Saya sengaja lewat di depan dia saya gini. Tidak bereaksi saudaraku. Saya itu udah jalan yang sengaja gini. Gak ada reaksi saudara. Apa enggak marah saudaraku? Di rumah saya enggak perlu. Saya cuman gini saudara. Papi saya sudah langsung peluk saya. Kamu sakit, gimana? Bawa ke dokter, mau digimanakan? Ini saya tidur. Udah sampai, saya tuh pernah ya sudah demam sampai 39-40 derajat. Tinggi kan? Kalau untuk orang dewasa, kalau anak-anak sering ya sudah. Kalau untuk orang dewasa tuh demam 39-40 derajat tuh tinggi sudah. Saya lewat dong di depan Pak Jo. Saya udah sampai gini. Gak bergeming saudara. Saya sudah sampai meringkuk. Gak diperhatikan saudara. Saking jengkelnya saudaraku. Saya ambil kunci. Saya pergi ke dokter sendiri saudaraku. Beli obat sendiri saudara. Pulang nangis-nangis sendiri saudaraku. Kadang di dalam keluarga berapa banyak yang ngalami gak usah angkat tangan saudara. Suami dan istri itu sandal kanan, sandal kiri.
Banyak di antara kita nggak mau beli sandal kanan dan sandal kanan. Tapi kalau suami istri sandal kanan, sandal kiri, saudara marah. Saya ya, hal simpel lah saudara, hal simpel, kecil. Kita tuh bertengkar tuh bukan over big things kan saudara, sering kali. Pernah nggak ngalami? Yang namanya pertengkaran itu hal yang cuman, ya ampun. Pak Jo sudah pernah cerita kemarin, Start Gathering kan, Pak Jo cerita. Mau ke gereja, kan hal bagus kan saudara, kita pelayanan. Kita biasanya kalau ke gereja kan pagi gini kan parkir kan di Medit ya saudara. Mall masih tutup, jadi kita harus puter kan. Jadi kita parkir di Medit. Parkir di Medit kalau saudara tahu ada 2 dong cara menuju ke gereja. Yang pertama lewat mall. Yang kedua nyebrang jalan. Pak Jo kena angin segar. Saya nggak suka angin saudara. Saya pilih lewat mall, Pak Jo pilih lewat jalan, saudara. Itu aja ya, coba saudara renungan ini. Hanya hal simpel seperti ini ya. Yang kedua ya, kalau kita tidak belajar di dalam keluarga, mengalah, perang loh itu saudara. Bisa-bisa sama-sama mau ke gereja, hari itu saya lewat mall, Pak Jo lewat jalan, saudaraku. Sampai di gereja banteng pintu, saudara. Hal kecil. Sama-sama datang, ini bicara tempat parkir ya. Ini tadi yang pertama yang tuntutan kan saudara. Yang kedua, kita nggak pernah mau kalah saudara. Salah sama dengan kalah. Akhirnya nggak pernah mau saudara. Ya siapa orang yang mau kalah kan gitu. Nggak pernah mau ngalah kan gitu. Tapi coba bayangin ya, hal simpel saudara. Cari tempat parkir. Mau datang kondangan, pesta. Saya dong cewek pakai high heel. Kalau parkir pasti cari dong Pak, tepat di depan pintu kan gitu. Iya dong, yang mengerti kalau yang pakai high heel kan saudara. Tepat di depan pintu jalannya sebentar. Pak Jo enggak. Begitu ada tempat parkir, masuk enggak peduli di mana tempatnya saudaraku. Saya dong pakai high heel. Kan sering ribut saudaraku, parkir kok segini jauhnya. Kamu mau olahraga ya, kan suka saya sindir saudaraku. Tapi buat Pak Jo nanti kalau di sana, iya kalau dapat, kalau nggak dapat, nah lama kita putar-putar cari parkir, ini sudah ada, dapat ujung ke ujung pintunya saudara. Akhir, kami harus belajar saudara. Pastor kalau gitu terus gimana? Loh itu kalau mau dibawa ribut ayat firman tuh keluar semua saudaraku. Kita berdua sama-sama pendeta, sama-sama pengkhotbah. Ayat firman keluar semua. Terus caranya gimana Pastor? Kadang ya saudara dalam pernikahan ya sesederhana. Salah satu ngalah. Simple tuh saudara. Terus ngalahnya gimana Pastor? Oh kalau saya gampang saudara. Siapa yang pegang setir dia yang berkuasa saudara. Nah daripada bertengkar saudara. Kalau Pak Jo yang pegang setir jadi saya udah tahu saudara. Kalau saya udah mau pergi gitu dari awal saya udah bilang. Saya setirin saya gitu saudara. Supaya bisa cari tempat dekat saudara, saya gak perlu jalan jauh. Kita sudah sepakat. Bahkan ya saudara, dalam hal nyetir berkendara di kendaraan di umum pun kita beda saudara. Kita beda. Saya tuh paling gak sabar kalau nyetirnya tuh pelan saudara. Pak Jo, gak boleh. Harus ikuti peraturan. Nyetirnya pelan saudara. Saya udah gemes. Sudah gemes gitu kan. Hal yang sesederhana itu bisa perang saudara. Boleh senggol kiri kanannya yuk. Kita ciptakan keluarga kita di bumi seperti di surga. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan Pastor? Sadari tidak ada orang yang mau berubah karena tuntutan. Tidak ada orang suka dituntut. Lihat aja kiri kanan tanya suka gak dituntut. Kalau ada yang bilang suka sini saudaraku. Gak ada orang yang suka dituntut. Siapa orang suka dituntut? Itu sebabnya yang wanita, halo. Yang belum menikah saya kasih pesan ya. Nah, jangan pernah percaya. Yang namanya orang bisa berubah setelah menikah karena cinta. Saya loh saudara 20 tahun menikah saudaraku. No, ada hal-hal dalam keluarga itu ya saudara, it stays the same. Di sini ada nggak yang sudah menikah 5 tahun lebih? Boleh lambaikan tangan?
Di atas 10 tahun? Di atas 15 tahun? Nah, coba tanya kepada mereka, saudara. Setelah 15-20 tahun berubah enggak? Ada hal-hal yang memang suami istri saling mempengaruhi ya. Kita akhirnya saling berkompromi lah. Ini belum soal AC kan saudara? Nah, belum soal pasta gigi. Saya tuh paling suka ya saudara, kalau pasta gigi udah mau habis ya. Saya ambil tuh kayak apa tuh? Ini gelas atau ini sikat gigi tuh. Saya penet. Itu ada kepuasan tersendiri, saudara. Aduh, kalau nggak yang sampai ujung, ditekuk, saudara. Kalau cowok kan nggak begitu ya, bapak-bapak, halo. Dipenet nggak bisa buang, saudara. Itu kalau saya lihat dibuang, saya bisa nangis, saudara. masih bisa diselamatkan kan gitu, saudara. Dalam keluarga ya, bolehkah saya berkatakan ini? Kadangkala kita perlu mengerti saudaraku, ada hal-hal yang hanya Tuhan yang bisa memenuhi kita.